jika engkau anak Allah, engkau bisa untuk menjatuhkan dirimu dari bumbungan itu. Dan jika engkau menjatuhkan, Allah seturut daripada firman-Nya akan mengutus malaikatnya dan menopang hidupmu. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya setan sedang bidik di sini? Setan seakan-akan mau meneguhkan identitas Yesus dan mengingatkan Yesus tentang implikasi yang mungkin dari relasi khususnya dengan Allah Bapa. Sekali lagi saya akan ulangi satu kalimat ini. Setan seakan-akan mau meneguhkan identitas Yesus dan mengingatkan Yesus tentang implikasi yang mungkin dari relasi khususnya dengan Allah Bapa. Di sini setan seakan-akan mau berkata kepada Yesus demikian, engkau anak Allah, pasti engkau bisa mendapatkan pertolongan. Engkau anak Allah, engkau pasti bisa mendapatkan mujizat ini. Engkau anak Allah, engkau pasti mendapatkan seluruh yang engkau mau. Dan untuk itu maka engkau tidak perlu disalah mengerti oleh orang-orang di seluruh Yerusalem. Engkau dengan sendirinya akan menjadi raja dan Mesias. Ini adalah gerakan daripada setan menyudutkan Yesus Kristus dengan implikasi akan satu relasinya antara dia dengan Bapa, antara Allah Anak dan Allah Bapa. Relasi khusus itu akan berimplikasi akan sesuatu perlakuan khusus daripada Allah. Dan itu adalah cukup untuk membuktikan Yesus menjadi raja dan Mesias. Suatu gerakan, suatu desakan untuk prove something. Untuk menyatakan sesuatu, membuktikan sesuatu bahwa aku adalah anak Allah di depan seluruh manusia. Apa yang menjadi gerakan daripada seluruh hidup kita yang mengemudikan hidup kita? Pertama adalah kebutuhan, dan yang kedua adalah untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kita terus menerus didorong dengan satu spirit untuk prove something, membuktikan sesuatu. Membuktikan sesuatu, aku ini siapa. Membuktikan sesuatu bahwa Tuhan itu menyertai aku. Membuktikan sesuatu bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Saya teringat akan satu cerita beberapa tahun yang lalu dari mimbar ini, dari pendeta Stephen Tong, yang begitu menyentuh hati saya. Pada waktu itu pendeta Stephen Tong mengatakan ada satu majalah di luar negeri yang menceritakan ada satu wartawan itu masuk mewawancarai daripada satu kelas, dan kelas tersebut adalah kelas yang sangat terkenal dengan keberhasilannya mendidik anak-anaknya yang masih kecil umur 7 sampai 10 tahun. Anak-anak tersebut dididik di dalam ilmu dan di dalam iman, dan sekolah itu adalah sekolah yang sangat berhasil karena sekolah tersebut mendidik ilmu dan iman kepada anak yang tuli dan bisu. Maka wartawan tersebut dipersilakan oleh gurunya untuk maju ke depan dan menanyai kepada semua anak-anak yang masih kecil itu. Dan pertanyaan adalah pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga mengenai ilmu pengetahuan semuanya sudah selesai. Dan setiap kali dia menyatakan pertanyaan, kemudian ada seorang murid yang menunjukkan tangan. Lalu kemudian wartawan mengatakan, engkau maju. Lalu kemudian dia tuliskan jawabannya. Dan jika itu betul, maka semua murid-murid yang masih kecil itu tepuk tangan semuanya. Setelah pertanyaan demi pertanyaan selesai, maka tinggal 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat kejam. 3 pertanyaan terakhir. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan engkau sendiri? Siapa yang menciptakan engkau? Oh, murid-murid yang tidak tahu bahwa ini adalah pertanyaan menjebak langsung kemudian tunjuk tangan. Lalu kemudian kamu. Dia maju ke depan. Dia tulis, yang menciptakan langit dan bumi dan aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu dia tulis, langsung semuanya tepuk tangan. Kedua, orang itu duduk, dia tulis, apakah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan engkau adalah Allah yang Maha Kasih? Semuanya tunjuk tangan. Lalu kemudian maju, tulis, ya, dia memang Maha Kasih. Semuanya tepuk tangan. Duduk. Sekarang pertanyaan ketiga. Jikalau dia Maha Kasih, mengapa engkau dilahirkan tuli dan bisu? Maka semua anak-anak di situ lihat papan tulis itu.
Dan mereka sekarang tidak berani untuk menyatakan jaringnya. Mereka tertunduk dan air mata mereka meleleh satu persatu. Satu persatu. Tempat itu tenang, hening. Tapi setelah beberapa menit tiba-tiba ada satu anak itu dengan bergetar mengacungkan tangannya. Wartawan tuh, kau maju depan. Mengapa Tuhan Yesus itu jikalau mengasihi engkau diciptakan tuli dan bisu? Maka kemudian anak itu menuliskan dengan tangan yang gemetar. Karena demikianlah kehendak-Mu ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian duduk dan semua anak-anak itu semuanya tepuk tangan semuanya. Engkau anak Allah, lompatlah karena engkau pasti mendapatkan pertolongan. Karena Dia akan mengirimkan malaikatnya. Jika engkau anak Allah, engkau pasti ditolong, pasti engkau dibebaskan, pasti engkau dilepaskan. Engkau pasti tidak rugi jemaat Tuhan karena engkau anak Allah. Engkau pasti tidak akan mati, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Jika engkau anak Allah, pasti engkau tidak bangkrut. Dan mengapa suamimu mati? Hidup kita terus-menerus didesak oleh setan untuk prove something. Suatu jebakan yang luar biasa. Dan ketika kita masuk untuk membuktikan sesuatu, kita sebenarnya sedang meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara, Yesus menyatakan, ada tertulis, engkau jangan mencobai Allahmu.